Oke, di video kali ini gue lagi seneng banget nih, karena gue baru aja beli HP minus gitu, ya nggak sih, ya kan, ya kan, ya kan. Orang tuh ya kalau beli HP minus tuh sedih gitu, kalau apalagi kalau dia beli secara harga normal terus dapat HP minus, sad boy parah gitu, ibarat kata tuh kayak galau tingkat dewa lah. Atau orang beli HP minus tuh kayak berat gitu, tapi gue malah senang banget cuy. Jadi iPhone XR yang gue beli ini harganya cuma 2 jutaan. Exactly 2 jutaannya berapa? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu komenan lu benar 2 juta sekian-sekian berapa, gue coba pin deh. Jadi gue beli HP ini dalam keadaan ya seperti ini. Tapi mungkin sampai di sini bacotan gue bakal di denial sama lu semua. Ah, bacot lah ini, bacot nih, bacot nih, masa ya 2 juta sih, masa ya sih itu ya, tenar 2 juta gitu. Ini ya banyak orang pergosipan di kolom komentar nanti. Tapi jangan ketik dulu kalau lo penasaran, lo tonton dulu video gue sampai habis, gue bakal jelasin secara rinci. Bahkan di akhir video nanti lo bakal bilang, ah kayaknya nggak worth it ya 2 juta. sampai lo bilang kayak gitu dengan minus-minusan seperti ini. Tapi kalau lo lihat dari sisi fisiknya, handphone ini tuh sekilas kayak mulus-mulus aja ya kan. Oke, sabar, sabar, dan sabar, tonton video ini detik demi detik. Oke, yang pertama adalah gue beli iPhone XR ini dapat di harga 2 jutaan tapi dikasih layar ori boy. Anjay, untung dong gue. Enggak juga, lo tonton dulu. Intinya HP ini tuh buat nonton tobrut-tobrut di IG, di TikTok ya. Itu masih good banget, masih nyaman banget ya kan. Jadi gue bisa menghayati pertobrut-tobrutan duniawi itu. Kadang video bisa gue post sambil menghayati. Wah, masih enak banget lah pakai HP ini buat nonton tobrut-tobrutan. Dan mungkin yang ada di benak lo, layar ori kok bisa gitu, tampilan fisiknya oke, nggak lecet-lecet amat, kok bisa bang? Why gitu? Why? 10R 2 juta gue juga mau bos, ya kan? Kapan lagi? Oke, langsung aja gue kasih tahu minus yang pertama. Gue nego jadi 2 jutaan. Yang pertama minusnya itu kaca kamera. Kaca kameranya lecet seperti ini. Memang kalau dari tampilan tuh nggak bakal kelihatan kayak handphone ini tuh kayak lecet parah gitu ya. Nggak. Tapi kalau dari dekat baru kelihatan ada lecet-lecet halus di bodinya. Dan kameranya nih gue coba zoom, tek tuh. Lu bakal kelihatan lecet itu ngeselin di tengah-tengah lensanya. Hasil fotonya tuh bakal ngeganggu banget. Gue udah coba pakai HP ini beberapa hari dan hasil fotonya tuh kadang ngebias banget. Solusinya ya ganti housing. Tapi kalau housing diganti kadang kamera jadi kemasukan debu karena kaca kamera udah bukan ori dan iya gitu deh, banyak lah. Makanya gue nego sadis di sini gara-gara kaca kamera juga. Ini baru satu minus yang gue kasih lihat ke lu. Tapi gue kasih lihat dulu deh. Jadi kalau buat foto dengan lecet-lecet kayak gini, sebenarnya kalau di dalam ruangan gitu nggak terlalu gimana-gimana ya. Lu bakal ngelihat handphone ini exactly normal-normal aja, kayak there's nothing problem sama kameranya. It works fine ya kan, nggak ada kayak sesuatu hal yang mengganjal tuh. Ini hasil jepretan 10R langsung dengan kaca lecet seperti ini. Tuh lu bisa lihat nggak ada masalah sama sekali. Tapi permasalahannya adalah ketika lu pakai HP ini di foto di luar ruangan atau di dalam ruangan sekalipun, tapi cahayanya tuh langsung mantul ke kaca kameranya, ke lensanya. Itu hasilnya bakal ngebias banget. Jadi hasil biasannya itu kamera itu kayak ada embun gitu, kayak pudar-pudar kusam gitu. Ini gue kasih contoh deh. Nah, ini modul lagi. Kaca kameranya gue hadapin ke sinar lampu langsung. Biasanya memang iPhone diginin ada bias. Cuman biasanya tuh nggak se-ekstrim ini. Ini kayak jadi pudar semua warnanya. Gua nggak tahu ya di video ini nggak kelihatan sih. Itu pokoknya minus yang pertama, kaca kameranya selecet itu. Minus yang kedua, ini dia nih. This is the main character why the iPhone ini get more cheaper ya daripada iPhone lain. Iya, emailnya terblok ya. Jadi emailnya keblokir, jadi nggak bisa diapa-apain. Gue udah coba pakai simpati, kartu 3XL, smartphone only. Itu mau work ya. Ini bener-bener ngeselin banget HP. But sometimes handphone ini pakai kartu simpati, it work. Iya kayak bisa internetan, buka, iya nonton bokep nggak nyampe selesai juga bisa sih kadang. Tapi tiba-tiba langsung nge-stuck lagi. Dan ya udah, waktu gue cek ya emailnya memang nggak terdaftar dan terblok. Dan sekarang udah permanen nggak bisa sama sekali. Simpati tak bisa. Ini ada kartunya ya, tapi keterangannya tidak ada layanan. Bukan tidak ada SIM ya, harus masukkan SIM gitu, nggak ada. Ini ada kartunya simpati, cuman tidak ada layanan. Kadang yang keluar hanya barnya doang, ya gitu-gitulah ya, kayak handphone keblokir pada umumnya. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan yang cukup berat, makanya karena emailnya terblok, gue melakukan nego yang cukup sadis. Nah gimana nih, di minus yang kedua ini apakah lo ada kepikiran buat beli iPhone XR harga 2 juta, 2 jutaan ya?
Udah 2 nih minusnya gue kasih lihat ke lu. Minusnya tuh ada 3 ya, ada 3 minusnya. Nanti gue coba jelasin dulu. Tapi perkara email terblokir. Ini menurut gue ini adalah suatu problem. There's not never ending menurut gue. Ini Indonesia. Kenapa? Why? Ya karena jasanya banyak kayak lu bisa unlock gitu. Tapi itu jasa ya cukup expensive ya. Apalagi buat seharga iPhone XR. Oke lah kalau lo beli iPhone kayak harga 20 juta yang non resmi. Masih masuk akal, cuman kalau buat HP yang harga 2 juta, 3 juta, lu unlock emailnya berapa, itu per 3 bulan, kadang sebulan udah keblok lagi, dan lain-lain. Itu never ending, ya mau nggak mau ya lu harus bayar secara permanen ya kan. Ya ribet lah ngurusnya never ending, makanya gue nego sadis banget dengan email terblokir ini. Nah, itu minus, baru 2 minus. Minus yang terakhir apa bang? Apa sih minusnya jadi harga 2 juta? Iya, speaker ya. Jadi HP ini tuh kalau buat nonton video, dengerin musik itu speakernya tuh kresek-kresek parah. Nggak enak banget lah intinya. Mau di fullin, mau denger musik, mau nonton video, apalagi buat ngegame, semuanya serba tak enak di HP ini. Bahkan lebih enak nonton pakai HP harga sejutaan ya, Android sejutaan daripada si iPhone XR ini. Jadi daripada berlama-lama, gue kasih coba lu denger, coba lu hayatin hasil suara dari speaker XR ini, volumenya bakal gue coba fullin. Since it launched. They came out with a version 2 which had better Bluetooth connectivity and was a little bit waterproof, but that changes right now because inside this box. Gimana? Lu udah denger kan hasil dari speaker dari iPhone XR yang minusan ini? Jadi ada 3 minus ya. Jadi gara-gara speakernya, oke gue coba recap dah. Yang pertama kaca kamera buram. HP ini nggak bisa dipakai buat foto-foto secara leluasa karena harus pilih-pilih tempat yang cahayanya nggak langsung ke lensanya karena lensa lecet. Yang kedua, email terblokir. Jadi kalau menonton YouTube contohnya kayak gini, gue menyetel YouTube harus connect ke WiFi. Yang ketiga, speakernya ya, jadi kayak keresak-keresak itu. Jadi gue kalau buat main game juga nggak bisa ya, mau ngapa-ngapain ribet. Jadi 3 minus ini adalah fungsi fundamental yang seharusnya harus bisa, tapi di handphone ini malah tak bisa ya. Jadi ya udah gue nego segitu. Jadi kesimpulannya harga 2 juta dapat iPhone XR dengan minus kayak gini apakah worth it? Kalau lo tanya ke gue worth it lah karena gue jadiin konten. Tapi kalau tanya ke kalian yang beli secara normal ya, yang bukan buat kebutuhan konten, properti konten atau apapun itu, apakah handphone kayak gini tuh worth it? Jawabannya sebenarnya kalau secara realistis tidak worth it sama sekali karena lo beli berapa, lo jual bisa lebih rendah lagi. Yang kedua, apakah HP ini bisa kepake? Jawabannya tidak bisa terpakai secara penuh karena terlimitasi dengan sinyal, dengan fisik yang begini, yang speaker nggak bisa, bla 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 bla. Lo harus benerin lagi dan extra time, extra money ya kan, buang-buang waktu dan lain-lain. Yang ketiga, kalau seandainya lo kang oprek, mungkin ini benar-benar bisa jadi bahan buat lo pelajarin atau lo buat bongkar-bongkar, lo perbaikin secara mandiri, secara step by step, itu masuk akal aja. Dan potensi yang keempat adalah handphone ini sebenarnya kalau buat dipakai secara daily kayak sulit dah. Menurut gua nggak masuk. Intinya gini, kalau seandainya sinyalnya bisa, oke, it's okay. Tapi kalau udah sampai nggak bisa semua kartu, anjir lah, ini handphone ribet sih.